Halo, jangan lupa like dan subscribe ya. Ketemu lagi dengan saya Afahlul Nur Faizin di channel Sosiologi dan Antropologi, memanusiakan manusia dan membudayakan budaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi antropologi kita, yaitu kita akan melanjutkan di materi tentang kebudayaan nasional. Nah, kalau kemarin kita kan udah belajar tentang konsep dari kebudayaan nasional itu sendiri, di mana kita belajar tentang definisi kebudayaan, kemudian definisi kebudayaan daerah, kemudian ada definisi kebudayaan nasional, dan kemudian nanti ada yang kemarin kita lanjutkan dengan materi ciri-ciri kebudayaan nasional, dan terakhir kita lengkapi dengan bagaimana kemudian undang-undang yang mengatur tentang pengembangan kebudayaan nasional yang telah diatur dan telah ditetapkan oleh pemerintah dalam sebuah kebijakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang contoh dari kebudayaan nasional itu tersendiri. Nah, oke ya, sebelum masuk ke situ, di sini Pak Falu sudah tampilkan sebuah slide yang menunjukkan nanti apa saja yang kita pelajari. Di antaranya contoh kebudayaan nasional itu dimulai dari bagaimana cara berbahasa, dan kemudian ada cara berperilaku, cara berpakaian, dan kemudian ada berbagai peralatan hidup yang digunakan oleh masyarakat atau bangsa Indonesia itu tersendiri. Baik, kita awali dari yang pertama. Di sini Pak Falu sudah tampilkan sebuah slide yang menunjukkan contoh kebudayaan nasional dari cara berbahasa. Oke ya. Nah, kita tahu bahwa negara itu pasti akan memiliki berbagai macam keragaman bahasa. Nah, coba saja kita hitung dari segi bahasa Jawa misalkan ya, di Indonesia. Di Jawa ini itu sudah banyak sekali beragam bahasa yang kemudian menjadi ciri khas. Itu namanya dialek ya. Contoh di bahasa Jawa saja ada dialek bahasa Jawa yang kemudian digunakan oleh orang Malangan, kemudian ada orang Blitar dan lain sebagainya, ada orang Banyumasan dan lain sebagainya. Nah, ini dari segi bahasa yang menunjukkan bahwa keberagaman itu sangat banyak. Contoh dari bahasa Jawa saja. Nah, meski memiliki ragam bahasa daerah yang sangat banyak, namun bahasa kita ini mengakui adanya satu bahasa yang digunakan secara nasional, yaitu apa? Bahasa Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia ini mempunyai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti bahasa Indonesia yang digunakan itu baik di dalam bahasa keseharian seperti bahasa resmi, ataupun di media massa atau media elektronik dan lain sebagainya ya. Selain itu, Indonesia juga banyak sekali yang kemudian menggunakan bahasa-bahasa seperti halnya bahasa isyarat gitu ya. Makanya ke dalam ilmu sosial itu namanya ada yang disebut dengan istilah apa namanya itu, interaksionis simbolik, yaitu menggunakan simbol dalam melakukan interaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ketika kita belajar tentang bahasa akan ada istilah banyak seperti halnya dialek, ada sosialek, ada yang disebut dengan kronolek, sastrolek ya, ada yang disebut dengan idiolek gitu. Nah, yang lebih penting dari sini ketika kita membahas tentang contoh kebudayaan nasional yaitu cara berbahasa, maka yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah kita harus sopan menggunakan sosialek atau bahasa daerah, dan cakap menggunakan bahasa Indonesia, karena nyawanya hanya di situ ya. Artinya apa menggunakan sosialek bahasa daerah itu dengan sopan? Kita tahu bahwa di dalam setiap wilayah itu ada yang namanya sosialek atau yang disebut dengan tingkatan dalam menggunakan bahasa. Contoh saja di dalam bahasa Jawa ya, itu ada yang disebut dengan bahasa Ngoko, bahasa Kromo Ngoko ya, Kromo Matyo, dan Kromo Inggil.
atau di sini itu Pak Falu sudah tampilkan di dalam sebuah tabel ini ada ngoko lugu, ada ngoko alus, ada kromo lugu atau kromo alus. Nah, bagaimana cara menggunakannya di tabel ini sudah Pak Falu tampilkan, bahwa misalkan ngoko lugu gitu ya, guna ini kanggo digunakan untuk, nah ini gunaman bocah marang bocah. Kromo lugu ini digunakan ketika kita berbahasa dengan sesama teman sejawat gitu ya, dengan teman sekolah, itu kita menggunakan kromo lugu gitu. Atau wong tua marang wong enom, orang yang lebih tua, lebih senior dengan orang yang lebih muda, itu boleh menggunakan kromo lugu sopannya. Nah, atau bandara marang abdi, orang yang lebih atas kepada orang bawahnya, ini masih sama ya, kromo lugu masih sopan digunakan. Sekarang kromo ngoko alus, ngalakake urmat, itu berarti menunjukkan rasa hormat gitu ya. Kromo ngoko alus misalnya ya ini kepada orang yang lebih tua gitu, ini kromo ngoko alus, menunjukkan bahwa kita menghormati. Nah, kromo lugu sekarang ya, kromo lugu ini digunakan untuk menghormati orang lain dan menghargai diri kita sendiri. Misalkan kalau kita ingin dihargai dengan oleh orang lain, maka kita harus ya bagaimana caranya untuk menghargai diri kita. Nah, itu kita bisa menggunakan kromo lugu gitu ya. Kemudian yang terakhir ada kromo alus, yaitu untuk menghormati orang lain dan merendahkan diri kita. Itu misalkan kalau kita berbahasa kepada guru kita, pada orang tua kita, meskipun lah kita udah besar, udah orang hebat kayak gitu, misalkan kita lebih nanti ilmunya lebih tinggi dari guru kita, tetapi kita harus tetap tawaduk terhadap orang-orang tua kita atau guru-guru kita gitu ya, orang-orang yang berpengaruh dulu ke dalam kesuksesan kita. Nah, kita harus menggunakan kromo alus, yaitu menghormati orang lain dan kemudian merendahkan diri kita di situ. Nah, inilah yang disebut dengan tingkatan bahasa dalam contoh bahasa Jawa ya. Nah, kita harus sopan. Terakhir kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi poinnya dalam berbahasa itu kita seperti itu. Ini ada sedikit guyonan untuk menghibur ya. Ada bahasa Jawa itu emang simple gitu ya, emang simple. Ini contohnya, kalau dalam bahasa Inggris I don't know gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia aku tidak mengetahui, tapi dalam bahasa Jawa cuman diartikan buh gitu. Ada juga dalam bahasa Inggris I don't want it, jadi aku nggak mau gitu ya bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Jawa cuman moh gitu. Ada juga dalam bahasa Inggris I don't care, aku tidak peduli bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya bah gitu. Jadi ada bahasa Inggris let's go, ayo berangkat gitu. Bahasa Jawanya dal. Ini yang biasa digunakan oleh anak-anak muda dalam zaman sekarang. Oke, berikutnya ada contoh kebudayaan bahasa nasional, cara berperilaku. Oke ya, kita tidak jarang mendengar istilah-istilah dalam contoh cara berperilaku yang digunakan sebagai kebudayaan nasional bangsa kita. Ada contoh gotong royong, ada contoh ramah tamah, semangat kekeluargaan, sopan santun, serta berperilaku yang bersifat religius. Nah, contoh-contoh ini itu menunjukkan bahwa budaya nasional kita itu budaya yang luhur gitu ya. Contohnya aja gotong royong. Nih, gotong royong itu adalah salah satu contoh perilaku khas masyarakat Indonesia. Selain perilaku gotong royong, ada juga ramah tamah tadi itu ya, apa contohkan semangat kekeluargaan, berperilaku sopan, dan berperilaku bersifat religius. Cara berperilaku seperti halnya ini gotong royong,
ramah tamah, semangat keluargaan, sopan santun serta religiusitas ini itu menunjukkan budaya khas kita. Kenapa? Karena budaya barat itu tidak punya itu. Budaya barat lebih mengedepankan individualisme, sekuler atau materialistis, yang menjaminkan itu budaya-budaya liberal gitu. Nah, seyogyanya kita yang memiliki budaya-budaya budaya timur yang seperti ini, itu kita melestarikannya gitu ya. Jangan sampai kemudian karena perkembangan zaman, karena pengaruh budaya barat, itu kita akhirnya meninggalkan budaya-budaya ini dan lebih mengarah kepada individualistik, materialistik dan lain sebagainya. Apalagi dampak dari globalisasi yang sangat besar ini. Nah, itu tidak bagus, karena kita punya budaya nasional dari cara berperilaku yang sangat baik, sangat luhur sekali, yang sudah diwariskan oleh nenek-nenek luhur kita gitu ya. Oke, nah, ini salah satu contohnya di gambar ini. Misalkan kita ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, bertemu guru-guru kita itu selalu mengucapkan kata-kata seperti amit dalam bahasa Jawa, nun sewu, mohon maaf, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan budaya-budaya ramah tamah dan sopan santun terhadap guru kita. Termasuk dalamnya ada nilai religiusitas yang tinggi. Itu ya. Kemudian ada dari cara berpakaian, misalkan ini. Nah, dari cara berpakaian kita paham ya bahwa di negara kita itu negara yang punya banyak sekali budaya multikulturalis, hingga kita harus menghargai tentang budaya-budaya tersebut. Salah satunya dari segi berpakaian. Kita tahu bahwa dari berbagai macam budaya yang ada di negara kita, bermacam suku, itu dia punya ciri khas pakaian adat yang berbeda-beda. Maka kita harus menghargai cara berpakaian suku adat tersebut, itu dengan menanamkan rasa tidak etnosentrisme, tidak menilai budaya atau suku di luar kita dengan tolak ukur budaya atau suku kita, sehingga kita akan merendahkan budaya itu nanti hasilnya kalau kemudian kita etnosentrisme. Nah, kalau kita tidak etnosentrisme, kita punya perasaan untuk menghargai, untuk menilai dengan tolak ukur budaya mereka masing-masing, sehingga itulah yang perlu ditanamkan dalam cara berpakaian. Pertama, dari segi pemikiran tidak boleh etnosentrisme. Yang kedua, dalam berpakaian itu kita harus selalu menyesuaikan dengan nilai dan norma di mana kita tinggal gitu ya. Kalau kita tinggal di wilayah yang berpakaiannya religiusitas, ya kita harus menunjukkan itu gitu. Kalau di wilayah yang lainnya, kita harus cepat beradaptasi. Wilayah ini seperti ini nilai dan normanya, maka kita seharusnya mengikuti nilai dan norma adat atau wilayah itu. Nah, karena kita hidup di Indonesia ini tidak menutup kemungkinan kita hidup yang kemudian berpindah-pindah, harus bisa secepat mungkin beradaptasi, menyesuaikan dengan wilayah yang kita tempati, kita tinggali gitu ya. Jangan sampai cultural loss itu terjadi gitu. Lambatnya adaptasi terhadap wilayah yang kita tinggali itu menimbulkan cultural shock gitu ya. Kita akhirnya terguncang terhadap perbedaan nilai dan norma yang ada di wilayah itu. Ini ada contohnya seperti ini, macam-macamnya budaya, suku, cara berpakaian ya. Berikutnya ini contoh kebudayaan nasional dari berbagai peralatan hidup. Nah, salah satu wujud dari kebudayaan nasional adalah peralatan hidup yang baik, yang bersifat tradisional ya, maupun modern, seperti alat-alat produksi, senjata, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, serta alat komunikasi, transportasi. Contoh ini alat transportasi, ada delman. Nah, di masyarakat Indonesia zaman dahulu delman sudah sangat populer menjadi alat transportasi tradisional. Nah, kemudian ada misalkan dari segi alat komunikasi, di sini ada kentongan gitu ya. Nah, kentongan itu punya simbol. Kalau duknya satu kali di bagian ini itu menunjukkan ada kematian, ada dua kali duk
menunjukkan ada pencuri, 3 kali ada kebakaran, 4 kali ada bencana alam, ada 5 kali ini adanya pencurian gitu ya. Terus ada tuk, itu ada spasinya, itu adanya situasi yang aman, sentosa gitu. Ada yang kemudian terus ini menunjukkan adanya bahaya, bahaya. Oke, itu beberapa contoh peralatan hidup yang pernah digunakan secara tradisional oleh masyarakat negara atau bangsa kita. Tapi ini bersifat tradisional, ada yang bersifat modern ya. Sekarang juga canggih, ada alat transportasi atau komunikasi modern, bahkan dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar negeri, asing, seperti HP dan lain sebagainya. Tapi harapan dari pelajaran ini, ketika kita kemudian menggunakan alat transportasi, alat komunikasi yang modern, itu kita tidak meninggalkan unsur-unsur kebudayaan timur kita gitu ya. Jangan sampai HP itu kemudian melunturkan budaya sopan santun kita, melunturkan budaya kekeluargaan kita, sampai kemudian ketika main HP kita melupakan teman di sebelah kita dan lain sebagainya. Sekira itu pokok pelajaran yang harus kita ambil dari contoh kebudayaan nasional kita. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi sebelum itu kita akhiri, kita harus ini ada tugas yang harus Anda kerjakan. Ini tugasnya, ayo berlatih. Ada berbagai macam bahasa daerah di negara Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Buatlah sebuah dialog sederhana. Lokasi bisa di pasar, sekolah, atau terminal yang menggunakan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Misalkan pakai bahasa Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Lalu praktekkanlah nanti di depan kelas bersama kelompok kalian. Tidak usah banyak-banyak, sedikit saja, tapi menunjukkan itu bahasa daerah kita yang kemudian nanti bisa kita praktekkan, gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pak Faru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.